kita ngomongin tentang Stockbit lagi ya. Di video sebelumnya udah pernah tuh aku review Stockbit secara keseluruhan. Tapi karena masih global banget, akhirnya aku memutuskan untuk mengupasnya satu persatu supaya lebih jelas ya. Ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Untuk sesi kali ini yang pengen aku bahas adalah tentang fitur screener dan fitur reminder dari Stockbit. Jadi bagaimana kita mengetahui saham-saham sesuai dengan kriterianya supaya pemilihannya itu lebih singkat. Nah, langsung aja masuk ke stockbit.com. Kalau perlu login silahkan login. Kalau sudah login di satu PC nggak perlu login lagi. Kemudian masuk ke fitur screener yang gambarnya seperti corong ini. Di sini akan disediakan screener pilihan dari Stockbit. Mulai dari Green Bulls Magic Formula, ada PE atau PBV Strong Undervalue, High Volume Breakout, Highest Dividend Yield, sampai Foreign Flow Uptrend. Dan uniknya lagi di sini masih banyak lagi sih. Di favorit kalian bisa lihat ada trend following, valuation overview, ada income statement, kemudian bahkan big accumulation pun ada. Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk menyaring saham dari ratusan saham itu menjadi beberapa saham pilihan saja, fitur ini cocok banget untuk digunakan. Nah, contohnya ini kayak Green Bulls Magic Formula nih. Ini merupakan formula screener yang diciptakan oleh Joel Greenwald yang merupakan manajer hedge fund dari Gotham Capital. Jadi beliau ini menyusun formula screener berdasarkan earning yield dan return on capitalnya. Dan di Stockbit ini sudah dikombinasikan juga dengan volume MA20. Jadi dari ratusan saham sudah terpilih ini ada 44 ekuitas saja. Gak hanya itu, di sini juga ada PE strong sama PBV strong undervalue. Jadi kita tahu ya kalau milih PE sama PBV udah pasti milihnya yang kecil ya. Kemudian kalau misalnya pengen yang high volume breakout, ini bisa lihat di sini, ini volume-volume yang sudah melebihi volume MA20-nya. Jadi masing-masing dari screener ini memiliki basis yang berbeda ya, nggak bisa disamakan mungkin antara trader A dan trader B karena pemilihan sahamnya bisa jadi kriterianya berbeda. Kalau misalnya kalian ingin menciptakan kriteria sendiri, ini bisa lewat create new yang hijau ini, kemudian bisa dinamakan apapun sesuai keinginan kalian. Contohnya MSI. Description-nya bebas, ini tergantung kalian mau makainya gimana. Misalnya di sini saya beri keterangan aja, saya menggunakan NPM, kemudian ada quick ratio, sama mungkin PG ratio ya. Nah, di stock universe-nya pun kalian bisa milih tuh, bisa dari IHSG yang dari ratusan saham itu atau dari indeks-indeks tertentu. Seperti contoh di sini ada LQ45, ada JII, bahkan sampai sektor-sektornya, mau sektor pertanian, perdagangan dan sebagainya. Jadi sangat lengkap. Untuk screening rule-nya itu juga banyak sekali. Jadi bisa dipilih berdasarkan size, valuation, analyze, price consensus, ada juga dividen. Jadi macam-macam. Misalnya ini saya mau caranya NPM ya. NPM. Bisa search juga. Net profit marginnya saya pilih 0. Kalau misalnya kalian punya kriteria khusus NPM-nya harus berapa, bisa diisikan di sini. Tapi kalau saya sih nggak punya kriteria itu. Kemudian bisa add rule di basic ratio. Kemudian tadi mintanya quick ratio ya. Quick ratio itu kalau nggak salah di sini. Nah, quick ratio. Kemudian sama PEG ratio. Nah, hasilnya akan tertampil di bawah ini. Jadi dari IHSG yang punya sekitar 700 saham, ini tertampil 141 saham saja yang dapat dijadikan referensi buat kita. Tapi ingat sekali lagi ya, kalau misalnya sudah di-screenerkan pun kita harus tetap memilahnya. Jadi tidak semua saham-saham di sini tentunya baik. Perlu ada proses lebih lanjut untuk menentukan ini benar-benar baik atau enggak. Contohnya kayak saham yang kita nggak pernah dengar namanya, ya menurut saya sih nggak usah masuk, ngapain gitu, karena kita juga nggak kenal sahamnya. Jadi tetap pelajari saham-saham ini, nggak semuanya ini 141 kita dimasukin ya, meskipun itu udah sesuai sama kriteria sendiri.
Nah, kalau misalnya udah selesai bisa juga save screener. Jadi suatu saat kita mau pakai lagi, tinggal ambil aja di bagian favorit. Di sini akan tertampil nih yang MS ini terakhir, gitu ya. Fitur berikutnya lagi yang pengen aku jelasin ke kalian adalah tentang fitur reminder dari Stockbit. Masuk aja ke bagian berandanya, letaknya di bagian beranda bagian bawah. Ini, kotak ini. Fitur ini berguna banget sih buat ngingetin kita terhadap aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi harga saham. Misalnya, kita kan sering lihat tuh kayak harga inflasi itu mempengaruhi harga saham. Biasanya saham itu kan bergerak leading. Jadi sebelum ada pengumuman itu bisa jadi harganya langsung terapresiasi kalau memang prediksinya bagus, dan bisa juga terdepresiasi kalau prediksinya jelek. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kalender yang terjadi hari ini tuh apa. Contohnya, kalender today hari ini ada RUPS dari BNLI. Nah, coba cek aja saham BNLI pasti hari ini berubah. Kemudian ada juga public expose dari IPOL sama TMPU. Kemudian untuk ekonomi, sering juga kita lihat ada indeks manufacturing hari ini berapa, kemudian ada juga retail sales itu berapa. Nah, ini kalian bisa lihat jadwalnya di sini. Soalnya kan tiba-tiba muncul berita, kita nggak ngerti jadwalnya kapan. Bisa dibantu lewat fitur reminder. Selain itu, di sini juga ada pengumuman dividen, stock split, reverse split, right issue, warrant, tender offer, sampai ada pengumuman IPO juga. Jadi kalian bisa tuh memesan harga IPO itu lebih cepat. Gimana? Bisa lebih terbantu kan dengan fitur-fitur ini? Segitu dulu video dari MSI. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Oh ya, kalau ada saran materi silahkan ketikkan aja di kolom komentar di bawah ini. I'll make the video for ya. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. So, bye-bye.